Nama saya Egi Purnama Putra. Saya selaku moderator FGD pada siang kali ini. Silakan teman-teman mulai dari Haidar Faik, perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya baik, Mas dan Mbak, sebelumnya selamat siang dan terima kasih sudah mau bersedia untuk menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Darva Karyanto, eh, dan mungkin bisa dilanjut oleh teman saya yang lain. Baik, silakan ke Saudara Bayu terlebih dahulu. Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, aku Bayu Dana Putra. Baik, selanjutnya bisa Kalista Nur, terus diikuti oleh Risa, Anugrah, dan mungkin Yasita juga. Baik, Dipersilakan. terima kasih. Selamat siang semuanya. Nama saya Kalista Nur. Baik, selanjutnya. Selamat siang semua, saya Raisa Najma Salsabila. Selamat siang semuanya, saya Anugrah. Siang semuanya, saya Yasinta. Pada siang kali ini kita akan mendiskusikan sebuah topik tentang global value chain dari sebuah grup band, lebih tepatnya sebuah single dari JKT48 yang bernama Flying High. Boleh ke next slide? Next slide. Baik, sebelum saya paparkan mengenai konsep global value chain, mungkin dari kakak-kakak yang hadir di FGD kali ini bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, waktu dan tempat silakan. Silakan yang mau volunteer terlebih dahulu memperkenalkan dirinya. Mungkin bisa dimulai dari Mas Ridwan terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Saya Ridwan dari Wani 48 dan juga HI 2014. Terima kasih. Selanjutnya bisa Kak Billy untuk memperkenalkan diri. Oke. Waktu dan Halo. tempat dipersilakan. Halo. Assalamualaikum, nama saya Billy Wijaya. Wakil Kaptennya Wani 48. Terima kasih. Baik, selanjutnya bisa Kak Raya yang memperkenalkan dirinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo semua, kenalin aku Raya, salah satu pengurusnya Wani juga. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa Kak Al yang memperkenalkan diri. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Al dari perwakilan dari Wani 48 Surabaya sebagai pengurus. Baik, sesi perkenalan dari para narasumber sudah selesai. Saya jelaskan tentang konsep global value chain itu sendiri agar kita mengetahui alur diskusi dari sesi kali ini. Jadi global value chain sendiri menurut Gary Vee, beliau seorang ekonom dari Amerika Serikat. Beliau memaparkan bahwa global value chain merupakan serangkaian tahap dari konsep hingga barang jadi, mencakup pengelompokan dan pemetaan produksi lintas negara. Nah, proses ini lebih menekankan pada proses produksi barang manufaktur. Mungkin barang manufaktur yang disebutkan atau yang dimaksudkan adalah barang-barang jadi yang berteknologi tinggi seperti handphone atau mobil dan sebagainya. Pembagian tahapan dalam proses produksi yang dijelaskan oleh Gary Vee memungkinkan kolaborasi dan potensi kerjasama antar aktor atau perusahaan lintas negara. Nah, konsep global value chain ini sendiri ternyata masih bisa dikembangkan bahkan pada konsep global creative value chain yang mana dipaparkan oleh De Voldere bahwa global creative value chain tidak jauh berbeda dengan definisi global value chain itu sendiri. Secara keseluruhan yaitu adanya tahapan
pada proses produksi yang terjadi sebelum barang berada di tangan konsumen. Boleh next slide, please. Nah, De Voldere selaku ilmuwan ekonom juga menekankan bahwa global value chain tidak terbatas pada barang manufaktur yang seperti saya sebutkan tadi, tetapi juga dapat diterapkan pada produk kreatif sesuai dengan sektor produk kreatif yang digunakan. Misalnya yang kita akan bahas adalah musik value chain, yang mana kita akan membahas tentang single Flying High dari JKT48. Nah, musik value chain sendiri merupakan konsep turunan dari global creative value chain yang menggambarkan berbagai rangkaian proses yang terjadi dalam produksi, distribusi, dan pemasaran khusus pada produk musik yang melibatkan unsur-unsur lintas batas negara. Baik itu mulai dari produsernya yang memiliki kewarganegaraan berbeda, lalu ada penyedia platform streaming yang domisili atau lokasi perusahaannya yang berbeda dari para produser musik itu sendiri. Baik, next slide selanjutnya. Saya bacakan peraturan FGD pada sesi kali ini. Yang pertama adalah peserta FGD diberi waktu maksimal 4 menit untuk menjawab satu pertanyaan. Yang kedua, peserta FGD dilarang mengemukakan pendapat yang mengandung unsur sara, menjatuhkan peserta lain, dan memotong pembicaraan peserta lain selama diskusi berlangsung. Peraturan yang ketiga, peserta FGD datang dengan berpakaian bebas, sopan, dan rapi. Peraturan yang keempat, peserta FGD dilarang meninggalkan platform Zoom selama diskusi berlangsung. Poin yang kelima, peserta FGD harus mengikuti acara dari awal hingga berakhirnya acara. Dan poin yang terakhir adalah setiap peserta yang memiliki hak sama untuk berbicara dan harus menghindari dominasi dan memberikan kesempatan bagi peserta lain untuk berkontribusi dalam diskusi pada kali ini. Mungkin bisa next slide. Baik, saya serahkan kepada Saudara Bayu untuk membacakan pertanyaan diskusi pada sesi kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya ambil alih untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mempermudah diskusi kita pada siang ini. Langsung saja pada pertanyaan pertama, yakni apa yang kalian ketahui mengenai Flying High dengan lagu dari JKT48 yang sebelumnya? Baik, pemaparan pendapat bisa dilakukan mulai dari sekarang hingga 4 menit yang akan datang. Waktu dan tempat dipersilakan. Ini bisa langsung dijawab atau gimana? Iya, silakan untuk salah satu peserta yang menjadi volunteer pertama menjawab pertanyaan pada kali ini. Nanti Baik. masing-masing peserta bisa menyampaikan pendapat tentang jawaban dari pertanyaan ini. Baik, pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui mengenai Flying High dengan lagu dari JKT48 yang sebelumnya? Untuk lagu Flying High sendiri ini merupakan single original kedua dari JKT48 sendiri dan merupakan single ke-23 total keseluruhan. Kalau yang single originalnya baru yang original kedua yang dari JKT48 yang dimana lagu Flying High sendiri itu dibawakan oleh 9 member anggota Shinbaksu yang dipilih melalui atau yang ditentukan oleh manajemen JKT48 sendiri. Baik, apakah jawabannya sudah cukup atau ingin ada jawaban tambahan? Sementara itu dulu yang mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Baik. Ada ya sebenarnya single Flying High ini itu salah satu single yang cukup spesial karena nggak ngelibatin musisi lokal aja, tapi kita pakai musisi dari luar juga.
Jadi aku agak lupa yang aransemen atau apa, cuman kayaknya itu yang pernah ngehandle BTS itu ngehandle di Project Flying High ini, gitu sih. Baik, apakah Kak Billy sudah selesai jawabannya? Cukup atau Udah cukup. baik? Mungkin dari kakak-kakak yang lain, mungkin Kak Deral atau Kak Raya atau mungkin Kak Ridwan mau menambahkan sebuah pendapat pada pertanyaan yang pertama ini. Aku izin nambahin dikit ya. Jadi tadi kan dibilang sama Mas Billy kalau misalnya ini emang single yang spesial ya. Jadi spesial itu juga karena pertama itu pengumumannya juga spesial sih. Pengumumannya itu bahkan bisa bikin hype gitu kan. Karena apa namanya? Pengumumannya di Senayan kalau nggak salah di Istora Senayan. Di mana sih? Di GBK. Jadi pakai Videotron gitu dan itu penayangannya jam 7 malam kalau nggak salah. Jadi cuma ditayang sekali kan. Jadi itu emang benar-benar hype banget. Apalagi ketika dikasih tahu kalau misalnya JKT bakalan kolaborasi sama August Matt, kalau nggak salah sama Rigo siapa gitu. Nah itu dua orang itu yang pernah bekerja sama dengan BTS, Justin Bieber, dan banyak lainnya gitu. Itu dulu sih. Masih di jalan soalnya. Baik, Kak. Oke. Terima kasih. Bisa kita langsung next slide ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 2. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dari fandom WNI 48 sendiri terlibat langsung dalam proses produksi single Flying High seperti pada single-single sebelumnya? Oke, ini aku yang jawab aja. Jadi waktu Flying High itu kita vakum. Jadi Wani selama berdiri dari 2012 itu sempat vakum di tahun 2018, 2019 sampai tahun 2021. Sedangkan Flying High sendiri kan 2021 akhir. Itu kita baru comeback. Jadi anggotanya sendiri nggak begitu banyak. Terus kalau ditanya apakah kita terlibat, fans nggak terlalu dilibatin di single ini. Karena single kali ini itu di take-nya itu di luar negeri, di Jepang. Gitu sih. Mungkin kalau mau ditambahin silakan. Kalau saya sudah cukup. Baik, adakah peserta lain yang ingin menambahkan pendapatnya di pertanyaan kali ini? Bila tidak ada, kami cukupkan pada pertanyaan kedua kali ini, bisa menuju ke pertanyaan ketiga. Baik, selanjutnya ada pertanyaan ketiga, yaitu, apakah JKT48 melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti penulis lagu atau produser musik lain, dalam pembuatan Flying High? Dan bagaimana hal itu mempengaruhi keseluruhan proses produksi dan nilai lagu? Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin kepada Mas Billy terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dan memaparkan pendapatnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Yang seperti yang nge-recall yang pertanyaan pertama tadi kan, aku sempat cerita kalau JKT itu yang Flying High spesial karena punya kayak semacam musisi itu atau komponis musik dari luar yang pernah handle BTS. Ini aku udah baca namanya Matt Red sama August Rigo gitu. Terus apakah apa tadi pertanyaannya? Sorry. Itu mempengaruhi proses produksi dan nilai lagu. Menurut kita iya, karena sebelumnya JKT sendiri itu musiknya di aransemen sesuai taste Jepang. Nah, saat di handle sama yang bukan Jepang, otomatis nilai dari lagunya juga berubah. Taste-nya berubah, terus nuansa lagunya juga berubah. Terus ya gitu sih kalau dari fans ya kita ngelihatnya ada perubahan taste, perubahan karakter walaupun ngerekamnya di Jepang. Itu Baik, Mas Billy, apakah cukup? cukup. Saya persilakan untuk kepada teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan pendapatnya. Mungkin
Kak Vincentius Wicaksono mau menambahkan pendapat tentang pertanyaan ketiga ini? Mungkin bisa, kalau aku sih jawab dari bagaimana hal apa itu mempengaruhi ya. Soalnya kan sebelumnya kan lagunya kan emang cuma lagu JKT kan yang pure single original, jadi cuma JKT yang punya kan baru dua kan ini, dari Rhapsody sama Flying High ya ini. Nah, sedangkan kalau Rhapsody kan dibuat dari komposer Indonesia kan, jadi tesnya masih Indonesia. Nah, sedangkan kalau Flying High ini kan dari K-pop, lebih ke arah menurutku menuju ke K-pop ya. Jadi suatu yang baru lah, dari yang biasanya mungkin fans merasakan lagu Jepangan dan Indo, sekarang menuju ke K-pop sih. Itu yang berbeda sih. Baik Kak, apakah cukup pemaparan pendapatnya? Cukup, cukup. Iya. Aku nambahin Kita, dikit ya. oh boleh Mas, mohon maaf. Iya ya. Soalnya Waktu dan tempat. aku baru sampai bandara juga, jadi sambil itulah, sambil di ini sambil nyambi gitu. Nah, kalau yang kolaborasi dengan pihak eksternal seperti penulisan lagu tadi kayaknya udah sempat dibilang di awal kan, kalau misalnya MV ini emang kolaborasi dengan Matt Red dan August Rigo. Itu dia yang bikin garapan lagu-lagu seperti One Direction, BTS, Selena Gomez, dan Justin Bieber. Itu kolaborasinya di situ sih sebenarnya. Jadi kan sebelum-sebelumnya emang kita ya kalau nggak mendaur ulang lagu dari Jepang yang diterjemahkan ke Indonesia, ya pakai yang original. Original pun juga sebelumnya kan baru yang digarap sama Lale Ilmanino itu kan. Seperti itu. Terus kalau dalam pembuatan Flying High dan bagaimana mempengaruhi, kalau prosesnya mungkin akhirnya itu mungkin lebih ini ya, kalau proses pembuatannya lebih ya tim Jotnya sendiri yang tahu. Cuma kalau mungkin kita lihat ya pasti berbeda ya dengan single-single sebelumnya gitu. Kalau mungkin dulu mereka cuma dengan orang-orang yang eh, Jepang-Jepang dari IKS dan kawan-kawannya itu, ya mungkin di single Flying High ini dia berkolaborasinya dengan orang-orang yang baru gitu sih. Kayak gitu sih. Kak Riwan, terima kasih atas pendapatnya. Apakah sudah cukup teman-teman sekalian? Bila memang dirasa cukup, kita akan beralih ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana? Apakah cukup? Lanjut aja, lanjut. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Baik, pertanyaan selanjutnya ya ini, selama proses produksi, publishing, hingga akhirnya sampai pada tangan konsumen atau fandom, apakah terdapat di situ intervensi atau campur tangan dari aktor-aktor lintas batas negara? Silakan waktu dan tempat dipersilahkan teman-teman. Kalau ngomongin soal aktor ya, kita semua kan aktor gitu kan. Cuma mungkin kalau yang dalam HI yang aktor yang dimaksud aktor state atau negara itu ya apa ya, mungkin negara nggak terlibat secara langsung sih. Justru kayak aktor-aktor non state yang ada di dalam negara itu yang ikut berkecimpung dalam proses pembuatannya. Cuma untuk detailnya siapa-siapa aja ya itu emang jotnya aja yang tahu gitu sih. Mungkin cukup kayak gitu sih. Kalau negara kayaknya nggak mungkin ya, negara udah punya banyak masalah politik, terus kayak state mau ngurusin kayak gitu nggak mungkin. Jadi ya emang non state aja yang apa namanya terjun langsung di dalam proses pembuatannya itu. Datanya yang terbatas sih, datanya sih sebenarnya, datanya terbatas. Baik. Nggak ada jurnalnya, soalnya jurnal dari nggak ada press release dari JOT-nya sendiri juga nggak ada kan. Misal mereka kerjasama dengan siapa-siapa gitu ya nggak ada gitu. Kecuali mungkin nanti dari anak HI ada yang mau coba magang di sana gitu kan, terus bahas tentang state gitu mungkin bisa gitu kan, hubungan bilateral kedua negara gitu kan gimana gitu, dan JKT48 dan AKB-nya gitu. Itu mungkin bisa sih. Belum ada kan yang pernah magang di situ gitu. Selanjutnya pertanyaan kelima, bagaimana JKT48 menangani hak cipta dan lisensi musik terkait single Flying High ketika beroperasi dalam pasar global yang kompleks dan beragam? Kayaknya ini juga nggak bisa dijawab secara gitu deh. Soalnya yang ngurusin hak cipta kan label ya. Jadi tinggal lihat aja sebenarnya labelnya ini siapa.
Gitu sih. Ntar dia yang bantu ngurus buat keluar negerinya gimana. Setauku gitu kalau kita ngomongin soal label ya sama hak cipta. Ini kebetulan labelnya Indonesia Musik Nusantara tuh. Apakah Kalau ada ini ya, Mas? sebelumnya itu Label kan dari dulu luar negeri? lebih ke ini sih ke perusahaan induknya aja sih sebenarnya kalau labelnya. Kalau label dari luar negeri itu Mm-mm. dulu aku pernah dengar Sony itu pernah jadi labelnya juga, cuma kayak nggak ini sih, bukan yang apa sih namanya, uncredited gitu loh. Sony Sony Musik Indonesia itu, Sony Musik Entertainment itu pernah di tahun 2013 sampai 2018-an kalau nggak salah. Kalau yang sekarang ya itu yang Indonesia Musik Nusantara itu yang dari media, Iya, dari IDN punya IDN. IDN Media. Jadi emang kita udah di JKT48 udah di bawah naungannya itu kan sekarang. Kalau dulu mungkin sebelum IDN, sebelum Indonesia Musik Media itu ada Densu Entertainment. Itu juga Densu itu kan internasional juga gitu. Cuma yang di Indonesia itu yang ngurusin JKT ya Densu Indonesia itu. Terus ada keterlibatan dari Hits Record. Hits Record itu lokal apa internasional ya? Aku nggak tahu sih kalau Hits Record itu. Lokal. Oh lokal ya. Ya berarti kalau yang keterlibatan dari luarnya ya si Denso-nya itu pernah terlibat juga, terus Sony Music Entertainment juga pernah gitu. Kalau sekarang ya lokal-lokal aja sama Indonesia Musik Nusantara itu. Baik, Kak. Terima kasih atas pemaparan pengetahuan dan pendapatnya. Kita beranjak ke pertanyaan yang keenam. Mungkin bila pertanyaannya sangat teoritis kembali, mungkin bisa di next ke pertanyaan yang selanjutnya lagi. Oke, pertanyaan ke-6 ini. Bagaimana sih teman-teman dari Wani 48 ini melihat hubungan antara proses produksi JKT48 dengan nilai yang diberikan kepada penggemar? Apakah di dalamnya ada aspek-aspek tertentu dalam produksi sendiri yang mempengaruhi persepsi dan kepuasan dari teman-teman Wani sendiri? Hmm, siapa dulu? Aku lagi. Mas Boleh. duluan mas, duluan mas. Oke. Ini kalau selama masa produksinya kan sering di-share juga kan sama JKT-nya dari member-membernya lebih tepatnya. Kalau mereka lagi syuting di sini, syuting di sini. Terus kita juga udah tahu infonya yang dari yang Mas Ridwan tadi bilang dari apa tuh? GBK Videotron. Kalau Ya, member-membernya siapa aja yang bakal pilih. tampil, produsernya siapa, terus penulis liriknya siapa, kita udah tahu. Ekspektasinya cukup tinggi karena mereka pernah handle BTS kayak gitu-gitu tadi. Benar. Tapi ini kalau pribadi ya, kalau menurutku pribadi, waktu ngeliat hasilnya, eh, ekspektasiku kayaknya ketinggian. Oke. Itu sih, ekspektasiku ketinggian karena aku berharapnya kayak mereka nge-produce idol K-pop yang udah sering kulihat kayak Twice gitu, kayak gitu. Tapi waktu ngeliat kayak ini kayak musik lokal, cuman dikasih sentuhan dikit gitu doang. Jadi perubahannya nggak terlalu segitunya ternyata. Cuman di tes lagunya aja yang agak K-pop bener sih. Cuman waktu eksekusi di videonya nggak terlalu kelihatan kalau ini MV K-pop. Tetap kayak musik lokal aja, MV lokal. Gitu sih. Mungkin mau ditambahin sama teman-teman, monggo. Kok Vincent mungkin kok. Kalau aku sih lebih ke lagunya, menurutku ekspektasiku terlalu tinggi ya lagunya itu. Jadi menurutku setelah aku denger ya biasa aja sih. Tapi untuk pengambilan video, musik videonya sih menurutku lebih baik daripada musik video sebelumnya sih. Jadi apa aku bilang, kalau lagunya kurang tapi musik videonya aku suka liatnya. Kalau aku mungkin sedikit berbeda ya. Kalau aku jujur, kan aku juga emang basically suka K-pop juga. Jadi pas ngeliatin MV-nya, udah gitu lagunya seperti apa, itu aku jujur mungkin minoritas ya, minoritas dari fans JKT48 yang bilang, kebanyakan kan kayak, wah ini kurang kurang J-pop nih, kurang J-pop gitu. Kalau aku sih masuk aja dengan telinga aku gitu. Bahkan
setelah rilis itu kayaknya motoran pakai headset itu muter lagu Flying High itu enak banget gitu. Lagi nyetir gitu kan, muter Flying High itu enak banget lagunya. Jadi emang kayak lagunya kayak nge-beat up gitu, terus kayak pas aku denger sih kayak kesannya lebih kayak apa ya, dengerin lagu-lagu BTS gitu loh, yang kayak eh ya lagu-lagu BTS lah kayak Butter atau apa gitu. Itu yang kayak nadanya pelan tapi enak buat diikutin gitu kan. Ya kalau aku dapetnya sih seperti itu. Jadi kalau aku sih cukup puas ya sama lagu dan ininya. Apalagi sekarang juga walaupun dulu MV-nya lagunya dihujat gitu ya karena mungkin ekspektasi fans yang terlalu tinggi, tapi akhirnya sekarang juga MV-nya udah nyampe 5 juta viewers gitu loh. Ya itu Hmm. sesuatu yang ya bisa dibanggakan juga gitu kan. Walaupun banyak denial dari para fans, tapi ya mereka juga lama-lamanya suka gitu, lama-lama suka gitu kan. Mungkin alasan dulu nggak disukai ya karena eh, secara visual terlalu K-pop, udah gitu lagunya nggak bisa di-chain. Sedangkan fans JKT itu kan lagu itu harus di-chain gitu kan. Kalau nggak di-chain itu nggak JKT gitu loh. Itu sih. Baik, terima kasih Mas Idiman. Mungkin kita bisa memberikan kesempatan kepada Kak Deral tentang pertanyaan ke-6 ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Kalau dari saya sendiri sih, saya emang kurang suka dari lagunya yang terlalu ke K-popan ya. Walaupun saya juga ngikutin K-pop sih sebetulnya. Cuma lagi gimana ya, mencari esensi Jepangnya itu loh, yang susah di lagu Flying High itu. Kan JKT sendiri kan cerminan dari Jepang juga. Gitu sih. Baik, apakah udah cukup Kak Dera? Ada yang mau ditambahkan? Sementara cukup sih. Baik, karena memang cukup, kita beranjak ke pertanyaan yang ke-7. Silakan di next. Baik, pertanyaan selanjutnya yakni, bagaimana sih single Flying High ini dipromosikan kepada penggemar seperti Wani 48? Lalu, apakah dalam prosesnya promosi ini menciptakan eh, atau mempengaruhi hubungan antara penggemar dengan grup? Promosi. Kalau promosi, ini JKT punya kebiasaan nih ya. Tiap mereka ngeluarin single baru atau musik baru yang mereka produksi, mereka itu akan muterin itu terus di setiap event mereka, di setiap apa namanya live streaming mereka itu jadi pembuka. Bahkan fans itu sampai ngerasa kalau udah bosen ganti lagu lain, iya iya bagus gitu, sampai kayak gitu. Jadi itu salah satu bentuk promosinya, satu di event, terus dua mereka ngelakuin promosi di YouTube, bentuknya iklan. Akhirnya muncul lagi. TikTok, bahkan semua sosial media juga nampilin itu. Jadi kayak bener-bener masif waktu di Flying High itu bener-bener masif. Menurutku gitu sih. Terus kalau hubungan ke penggemar yang tadi kayak gue bilang, jadi kayak jenuh sih. Karena masa tayangnya buat Flying High ini cukup lama. Tahun kemarin baru diganti itu. Seingatku. Tahun kemarin awal. Ya udah sih cukup kayaknya. Mungkin ada yang mau menambahkan, Kak Deral atau Kak Al atau Kak Ridwan juga mau berkomentar tentang pertanyaan ke-7 ini. Aku nambahin dikit. Kalau menurutku JKT itu pas perilisan Flying High itu mereka nggak terlalu gacor-gacor. Ya lumayan masif tapi nggak semasif yang lain-lain gitu ya. Tapi apa ya, dia tuh memanfaatkan TikTok sih waktu itu. Betul, Jadi manfaatin TikTok. memanfaatkan TikTok. Jadi pas pengumumannya aja udah bikin gempak se-Indonesia. Udah gitu pas rilis pun akhirnya juga gempak juga gitu. Jadi kayak para pencari viewers di TikTok itu mereka bikin konten terus gitu tentang lagu Flying High kan. Jadi akhirnya lagunya ke blow up, ke FYP orang gitu kan. Jadi akhirnya banyak juga yang kepo gitu. Bahkan kalau mungkin yang orang-orang awam atau mungkin yang dulu pernah lihat JKT waktu Gen 1, Gen 2 terus lama nggak ngikutin terus pas Flying High muncul baru lihat lagi, paling reaksinya kayak, wih JKT beda gitu. Banyak yang ada reaksi yang kayak gitu gitu kan. Jadi kayak eh itu sih TikTok itu lumayan mempengaruhi
proses apa namanya iklan itu. Jadi iklan secara gratis lah. Jadi fans mencari viewers dan like dari akun-akun TikToknya mereka itu dan dengan bikin konten, JKT-nya ya dapat untung dengan view-nya mereka naik gitu. Itu dan lagunya juga lebih dikenalkan gitu. Jadi sama-sama untung sih. Fansnya dapat konten, JKT-nya dapat viewers gitu. Oke, terima kasih Kak Ridwan. Nah, di antara teman-teman yang di sini tuh, apakah ada yang tahu bahwasanya JKT ini waktu mengeluarkan atau mempromosikan Flying High, ada nggak promosi ke luar negeri, bukan hanya di Indonesia, tentang single ini? Kalau Karena promosi kurang tahu ya, itu promosi nggak. Tapi karena beberapa pernah sih JKT kan ada event di luar negeri gitu. Contohnya di Jepang, dia membawakan lagu Flying High sih juga. baik, terima kasih Kak Vincent atas jawabannya. Oke, berhubung waktu yang terbatas, mungkin kita bisa beranjak ke pertanyaan yang ke-8. Bisa di next slide. Oke, selanjutnya, bagaimana sih partisipasi penggemar dapat mempengaruhi distribusi dan konsumsi dari single Flying High? Lalu apa sih yang diterima oleh penggemar dari lagu tersebut? Ini kayaknya aku jawab ya. Ini kayaknya berhubungan sama yang dijelasin di pertanyaan 7 tadi. Apakah partisipasi penggemar mempengaruhi distribusi? Iya kan dari TikTok tadi banyak konten terus akhirnya nge-blow up Flying Head jadi lebih rame lagi. Bahkan kalau aku nggak salah inget sempet ada beberapa fans itu ngikutin joget-jogetnya JKT terus dibikin konten TikTok gitu deh. Gitu sih. Oke, mari kita beranjak ke pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan ke-9. Baik, pertanyaan selanjutnya yakni, bagaimana kontribusi dari Flying High dalam memperluas target pasar JKT48? Nah, tadi kan dijelasin, kayaknya apa JKT48 ini ingin untuk nembus pasar go internasional. Nah, apakah dalam hal tersebut itu mempengaruhi peningkatan penjualan merchandise atau partisipasi dalam acara langsung seperti konser? Dan hal tersebut itu bagaimana? Apakah memperkuat rantai nilai musik mereka? Sekian pertanyaannya. Kalau menurutku ya, kalau kontribusi dari Flying High memperluas target pasar, mungkin iya. Soalnya beberapa temanku yang K-pop akhirnya tahu JKT ya dari Flying High. Cuma kalau mereka menjadi fans JKT karena lagu Flying High sih selama ini belum ketemu ya orang yang kutanyain, oh mereka ngefans karena dari Flying High sih. Tapi untuk menyebar lebih meluas apa ya, meluaskan target pasar mungkin iya mungkin biar orang lebih banyak mengenal JKT karena lagunya kan Flying High agak berbeda dari lagu JKT yang biasanya. Itu aja sih dari aku. Baik, terima kasih Kak Vincent atas pendapatnya. Apakah ada yang mau berpendapat lagi? Mungkin Kak Ridwan boleh menambahkan pendapatnya. Aku nambahin yang bagian penjualan merchandise ya paling ya. Ini kebiasaan buruk dari JOT sih menurutku. Jadi eh, kalau misalnya kayak di Jepang itu kan dilihat laku enggaknya suatu single itu kan dari penjualan CD gitu kan. Nah di JKT itu mereka mengadopsi sistem itu selama bertahun-tahun gitu loh. Penjualan CD. Kalau dulu bahkan ada direct selling gitu kan. Jadi member jualan langsung ke fans gitu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada gitu kan. Nah cuma yang sangat disayangkan itu semenjak single ke-21 yang Dara Sinai, udah gitu lanjut ke Flying High dan yang terbaru apa? Sayonara Crawl, itu penjualannya kayak di limit gitu loh. Jadi baru sampai angka misal 2000 sekian itu penjualannya udah ditutup gitu loh. Jadi emang dari JOT-nya ini mungkin mereka belum dapat apa namanya belum dapat tempat yang bagus untuk bikin merchandise dalam jumlah masif gitu kan. Makanya mereka selalu ngelimit gitu. Jadi agak disayangkan sih walaupun emang yang mulai dari Sinai, Flying High sama Sayonara Crawl ini emang bentuk singlenya bentuk album singlenya lebih jauh lebih bagus daripada single-single sebelumnya. Kalau single sebelumnya kan emang cuma
kaset sama ada foto pack di dalamnya gitu kan sama ada lirik-liriknya gitu. Kalau yang Darashinai udah gitu Flying High dan Sayonara Crawl itu emang dia di konsep seperti box set, udah gitu dalamnya ada banyak perintilan-perintilan. Jadi eh, nilai eksklusivitasnya lebih bertambah, cuma emang jumlah penjualannya masih dibatasi. Yang Darashinai itu bahkan dulu kalau nggak salah cuma 500 kalau nggak 1000 piece doang yang dijual gitu. Terus kalau yang Flying High juga nggak begitu banyak. Kalau yang Sayonara Crawl ini akhirnya dibuka sampai 2 batch gitu loh. Jadi yang pertama batch satunya bulan apa itu kemarin, terus baru dibuka lagi kemarin, terus baru terakhir tanggal tanggal 31 Maret kalau nggak salah kemarin itu yang batch 2-nya. Jadi ya itu sih merchandise itu sebenarnya kalau dibuka sebanyak-banyaknya fans juga bakalan beli gitu. Cuma dari JOT-nya masih keterbatasan tenaga mungkin ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ridwan atas pemaparan jawabannya. Kayaknya cukup. Aku mau nambahin kayaknya. Silakan Mas. Ngelanjutin yang diceritain sama Ridwan. Bener, kalau apa tuh JOT-nya kayak terkesan kurang siap gitu kan. Tapi aku punya perspektif lain kenapa dibikin kayak gitu. Perilaku konsumen di Indonesia sendiri itu udah mulai bergeser ya. Daripada mereka mengkoleksi sesuatu yang fisik, sekarang semua bisa diakses melalui digital gitu. Hal ini juga dialami sama Jepang dan Korea sebenarnya. Jepang yang paling gencar sekalipun, itu penjualan CD-nya juga agak turun beberapa tahun ke belakang. Kayaknya pingin kayak gitu. Cuman kan perbedaannya di Indonesia itu banyak ternyata yang pingin punya CD-nya. Jadi bisa disimpulkan juga memang bener JOT-nya kurang siap atau nggak tahu potensinya bisa besar. Kayak gitu sih. Tapi kalau aku ngelihat ada kemungkinan pergeseran perilaku konsumen buat nggak ngoleksi benda-benda fisik lagi buat musik gitu. Kita beranjak ke pertanyaan ke-10. Boleh silakan di next slide teman-teman. Oke, pertanyaan nomor 10. Apakah JKT48 memiliki target tertentu ketika merilis single ini? Nah, apakah target tersebut tercapai dengan perilisan single Flying High? Nah, sebelumnya kan udah dibahas targetnya untuk menembus pasar go internasional. Apakah selain itu ada target lain? Kalau dibilang target, aku jawab lagi ya. Kalau dibilang target lain, jelas iya dong. Karena JKT dulu itu pasarnya niche banget. Jadi kayak kalau datang ke fandom nih, kita bisa nemuin, aku punya kebiasaan buat kasih apa sih sebutan gitu, 4L gitu. Lo lagi, lo lagi. Jadi kita bisa ngeliat orangnya itu lagi kalau di fandom. Nggak pernah nambah yang signifikan Wajah banget. baru. Wajah barunya itu jarang. Kayak misal aku mulai dari 2011, 2012 gitu ya. Ketemunya orang ini. 5 tahun berselang, orangnya itu lagi. Ada nambah wajah baru. Cuman orang yang lama ini ada dan masih orangnya itu lagi. Sampai akhirnya JKT-nya sempat turun. Terus orangnya tetap itu lagi, itu lagi. Nah, dengan adanya single Flying High ini, itu kan akhirnya buka market baru. Sharing marketnya jadi lebih luas lagi. Jadi nggak cuma pasar niche yang cuma tahu JKT dari AKB48, tapi bukan fans-fans yang tahu JKT jadi lebih banyak lagi. Dan itu kan bakal nge-trigger kemungkinan kalau dia bakal jadi fans ke depannya dan menghilangkan yang 4L tadi, 4L yang lo lagi gitu. Baik, Gitu. apakah Mungkin ada teman-teman. pendapat tambahan dari teman-teman yang lain? Kak Deral, Kak Al, mungkin Kak Raya gitu. Atau kita cukupkan pertanyaan ke-10 ini? Cukupkan aja. Soalnya itu kan jawabannya yang tahu cuma JOT doang. Apakah tercapai tidak menurut mereka? Baik. Kita bisa beranjak ke pertanyaan yang ke-11. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa sih peran platform digital dalam memfasilitasi distribusi dan pemasaran single Flying High oleh JKT48 di pasar internasional sendiri? Nah, tadi kan udah dijelasin atau didiskusiin kalau peran TikTok itu sangat membantu dalam promosi dari lagu ini. Nah, apakah ada platform lain yang digunakan seperti YouTube, Spotify, atau yang lain-lain? Atau
mungkin apakah ada peran platform digital eh, yang bukan untuk promosi, melainkan untuk mungkin penjualan merchandise atau lain-lain? Baik, silakan dijawab teman-teman. Mungkin mulai dari Kak Vincent dulu. Apakah ada pendapat yang ingin disampaikan? Kalau peran platform digital dalam hal sisi distribusi dan pemasaran single flying high sih penting banget ya platform digital. Soalnya kan sekarang semua orang ya siapa yang lagi download musik MP3 gitu kan, semuanya pasti pakai Spotify, Apple Music atau YouTube Musik ya. Dan plusnya sih karena JOT itu kan apa ya ngomongnya, lagu-lagu itu jarang banget cepet upload di digital sih untuk yang lama dulu. Tapi untuk sekarang sih cepet ya, jadi sangat membantu para fans-fans mungkin ya langsung untuk mendengar lagu tersebut sih. Itu sih dari aku. Baik, terima kasih Kak Vincent atas pendapatnya. Mungkin ada pendapat tambahan dari teman-teman. Mungkin kita bisa beranjak ke pertanyaan ke-12. Bisa langsung di next slide, teman-teman. Baik, pertanyaan 12. Bagaimana sih JKT48 ini memanfaatkan acara konser atau penampilan langsung untuk mempromosikan lagu Flying High? Nah, hal tersebut itu apakah mempengaruhi hubungan antara grup dan penggemar? Jadi ingat dulu apa pertama kali keluar setiap off air mesti bawa itu sih kebanyakan mesti Iya, promosi mereka. Kalau mempengaruhi itu ya nggak tahu ya jawabannya gue. Eh, Kalau bagaimana JKT48 memanfaatkan acara konser atau penampilan langsung lainnya untuk mempromosikan Flying High, iya pasti. Setiap kali ada event off air itu kalau JKT diundang, dia pas masih awal-awal rilis, pasti salah satu dari, biasanya kan JKT performnya sekitar 30 menit atau membawakan sekitar 5 sampai 8 lagu ya. Pasti salah satu dari 5-8 lagu itu dia membawakan Flying High sih dia. Dan juga kemarin juga kita kan setelah apa namanya? apa yang Setelah Sayonara? MV, bukan, setelah MV Flying High kan ada tour kita, ada Oh tour. iya iya. Tetap juga pas, jadi JKT itu punya acara namanya tour. Jadi dia keliling kota, mampir di setiap mall untuk menjumpai fans-fans yang jauh. Kan JKT kan basisnya kan di Jakarta dan tepatnya. Jadi pas tour pun dia juga membawakan lagu Flying High di kebanyakan sih di event tour. Terima kasih Kak Vincent atas pendapatnya. Mungkin dari kakak-kakak yang lain. Kak Daryl mungkin? Atau ada yang Tambahan satu ya. Mungkin juga ini upaya mereka itu bahkan untuk mempromosikan Flying High ini bahkan dijadikan tema utama dalam konser ke-11 kemarin. Jadi tiap kali ada konser itu kan pasti ada temanya. Nah, konser ke-11 yang di Semarang itu temanya Flying High dan openingnya juga pakai Flying High gitu lagunya. Itu sih. Baik, terima kasih Kak Ridwan. Apakah ada pendapat tambahan dari teman-teman? Bila dirasa Enggak ada cukup, sih, mungkin cukup. kita Cukup. pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Eh, apakah JKT48 ini memiliki strategi khusus dalam memperkenalkan lagu Flying High kepada publik melalui media massa, konser, atau festival musik sebagai bagian dari tahapan exhibition untuk menarik minat pendengar? Apakah ada strategi khusus yang digunakan? Sekian pertanyaannya. Kalau strategi khusus sih rasanya nggak ada ya, masih sama seperti musisi yang lain sih. Mereka datang ke acara TV juga untuk mempromosikan, iya. Ke konser mereka membawakan singlenya yang terbaru juga, iya gitu. Tidak ada suatu yang apa ya, khusus ya. Mungkin contoh khusus mungkin kayak tiba-tiba datang ke tempat umum membawa lagunya itu seperti itu nggak ada sih, mereka tetap biasa aja sih. Hmm. Datang ke acara talk show, acara gitu-gitu doang. Kalau aku jawab lagi nih. Kalau aku ngelihatnya kalau strategi khusus kayaknya enggak, tapi mereka lebih maksimalin yang mereka punya gitu. Yang ngebedain JKT sama band biasa kan JKT membernya banyak, terus generasinya banyak.
tiap member ini kayak punya marketnya sendiri-sendiri gitu loh. Nah, ada misal ya, ada member A, member B. Aku follow member A tapi nggak follow member B. Nah, kalau dalam satu waktu mereka lagi promosi, itu kan mereka promosi semua tuh. Otomatis sharing marketnya semakin luas. Itu sih kalau aku ngelihatnya yang bikin unik JKT sih. Dalam marketingnya mereka kan manfaatin itu banget tuh. Tapi kalau sebenarnya kayak gimana nggak tahu juga ya. Yang tahu cuma JOT. Baik, terima kasih atas pemaparan pendapat dan jawabannya dari masing-masing teman-teman kakak-kakak yang sudah hadir di Zoom meeting kali ini. Sedikit saya akan memaparkan tentang kesimpulan dari sebuah pertanyaan yang sudah dijelaskan. Jadi, single flying high ada mengandung unsur sedikit tentang global creative value chain karena memang ada pelibatan tentang pelibatan dari musisi-musisi luar negeri sebagaimana yang sudah disebutkan seperti Medved dan Augusto kalau nggak salah. Nah, di sisi lain Flying High ini juga sedikit merubah karakter atau taste dari JKT48 dari karya-karya JKT48 yang sebelum-sebelumnya dan sangat berimplikasi terhadap dinamika fans. Ada yang memang kontra dengan kemunculan Flying High ini karena memang karakteristik di Jepangan atau karakteristik Jepangnya sudah mulai sedikit berubah dan ada juga fans yang ternyata masih enjoy dalam mendengarkan karya Flying High ini. Baik, sebelum FGD ini diakhiri, ada sesi foto bersama. Mungkin kakak-kakak bisa on cam semuanya. Baik. Saya hitung dari 1, 2, 3. Cheese. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasinya kakak-kakak yang sudah mau meluangkan waktunya di siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih banyak. kakak-kakak semuanya. Terima kasih banyak, Kak. Terima Terima kasih. kasih banyak kakak Nanti dari kita mungkin banyak.